Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Saya Zuhratun Ulia, psikiater Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Hingga saat ini sudah terlampau banyak informasi mengenai wabah COVID-19 di Indonesia. Hal ini menimbulkan beberapa reaksi kecemasan, kepanikan, dan kewaspadaan yang berlebihan di masyarakat. Sesungguhnya menjadi hal yang wajar ketika kita merespon hal tersebut berupa reaksi dalam tubuh seperti pusing, mual, muntah, dan berbagai kerentanan yang berbeda-beda. Hal ini didasarkan pada respon psikosomatis setiap orang yang berbeda-beda dalam kerentanan aspek fisik dan mentalnya. Ada beberapa orang dengan reaksi stres tertentu akan menimbulkan kecemasan, rasa atau sensasi tidak nyaman di beberapa anggota tubuh seolah-olah seperti terkena infeksi ataupun mengalami sakit tertentu. It's okay not to be okay, sehingga tidak perlu merespon hal tersebut dengan kecemasan secara berlebihan. Apabila Anda termasuk orang yang telah terkena infeksi COVID-19 yang dinyatakan positif berdasarkan pemeriksaan medis, maka tetap ikuti anjuran petugas medis yang melakukan penanganan di sana. Tidak perlu panik secara berlebihan, hanya perlu untuk menerima situasi ini sebagai bagian dari kehidupan yang berjalan. Kemudian, manfaatkan informasi positif, informasi medis yang bersifat membangun. Tidak semua informasi harus kita terima dan kita kelola mentah-mentah. Pilah dan pilih informasi dengan bijak. Apabila Anda termasuk orang yang beresiko mengalami infeksi dengan segala komorbiditasnya, maka cukup lakukan karantina diri dan dengarkan anjuran yang disarankan oleh pemerintah hingga status wabah COVID-19 dicabut secara resmi. Bagi yang sudah mengalami atau terinfeksi COVID-19 yang dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan medis, maka tetap ikutilah anjuran medis yang berjalan. Taati dan ikuti semua anjuran yang berlaku, serta kita perlu menerima situasi ini sebagai bagian dari kehidupan. Dengan kelonggaran hati kita untuk menerima, kita akan membebaskan perasaan kita menjadi lebih baik sehingga mengurangi aspek kecemasan yang berlaku. Lalu bagaimana kita nantinya akan menghadapi masyarakat? Tentu pada akhirnya kita akan kembali pada masyarakat, kita akan kembali pada produktivitas kita, dan kita akan kembali pada rutinitas kita sebelum kita mengalami sakit. Dan dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak memberikan stigma tertentu terkait COVID-19 ini, baik kepada pasien atau kepada tenaga medis dan paramedis, karena kita semua tetap memiliki risiko yang sama. Tetap mengelola diri dengan hal-hal positif dan melakukan sugesti bahwa kita mampu, kita bisa, kita sehat, dan Tuhan akan membersamai setiap langkah kebaikan kita. Istirahatkan diri kita pada hal-hal yang kita tidak mampu menanganinya sendiri. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh tenaga medis dan tenaga paramedis yang telah berjuang sebagai garda terdepan penanganan COVID-19 di berbagai sentra layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Bagi seluruh tenaga medis dan tenaga paramedis, harap tetap tenang, tetap mewaspadai, dan tetap mengelola kesehatan diri sendiri, lengkapi diri sendiri dengan APD yang memadai, dan jaga kesehatan. Tentu ke depan tenaga semua saudara medis dan paramedis di sini tetap dibutuhkan, sehingga patuhi semua kegiatan yang bersifat proteksi diri sendiri. Jaga kesehatan fisik, terlebih jaga kesehatan mental kita. No health without mental health.
Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.